Rekan-rekan semua, coba kita bayangkan sejenak sebuah pertandingan sepak bola yang legendaris. Apa yang bisa kita ingat? Apakah kita mengingat papan skor yang menunjukkan angka 3-2, 1 sama, 5 sama, 0-1 atau angka lainnya? Tentu kita lebih mengingat hal lain, bagaimana taktik cantik dari pelatih yang dapat membalikan keadaan di babak selanjutnya. Bagaimana seorang kapten yang mengembalikan semangat dari teman-temannya. Bagaimana gemuruh riuh dari para supporter dan penonton di lapangan yang dapat membakar semangat dari para pemain. Kita melihat analogi lain dalam sebuah pertandingan lari maraton 42 kilo. Apakah kita mengingat waktu finish dari para pelari, pace yang digunakan, atau hal lain? Kita lebih mengingat bagaimana perjuangan kilometer per kilometer yang dilalui para pelari. Kita lebih mengingat bagaimana cheering atau support dari warga sekitar. Kita lebih mengingat bagaimana perjuangan di kilometer-kilometer kritis, misalnya seperti kilometer 18 dan 38. Papan skor waktu finish merupakan hal yang penting, tentu saja. Tetapi, apa yang terjadi di balik angka-angka tersebut yang membuat kita lebih memaknai pertandingan ini, yang membuat kita lebih berdecak kagum pada perjuangan pada pertandingan tersebut. Selamat pagi, siang, sore, dan malam rekan-rekan semua. Dalam dunia riset akuntansi di Indonesia, kita sering sekali menjadi pelihat papan skor. Kita terpaku pada angka, rasio profitabilitas, angka pada laba bersih, tingkat hutang, dan angka-angka lainnya. Ini merupakan data kuantitatif. Tentu saja angka ini penting, tetapi apakah angka ini dapat menggambarkan keseluruhan fenomena yang terjadi pada perusahaan? Saya rasa belum bisa menggambarkan semuanya. Saat ini saya ingin mengajak teman-teman untuk tidak hanya menjadi pelihat papan skor, tetapi lebih menjadi analis strategi, komentator ahli, atau bahkan bagian dari tim tersebut. Kita perlu satu pendekatan untuk melakukan hal ini, yakni yang dinamakan pendekatan kualitatif. Mari kita beralih dari lapangan hijau menuju ke panggung orkestra yang megah, di mana sudah tersedia partitur not-not balok yang tersusun secara angka dan rapi. Tapi apakah melodi dimulai dari hanya partitur atau not-not balok ini? Tentu saja belum. Melodi atau lantunan nada ini dimulai ketika sang konduktor mulai mengangkat tongkatnya dan para pemain musik mulai melantunkan nada demi nada, menaruh jiwa mereka pada not-not balok dan nada-nada ini. Bagaimana sebuah suara biola yang sangat menyayat hati atau suara trompet yang mengembalikan jiwa gelora kita. Inilah yang dinamakan riset kualitatif. Riset kuantitatif dalam akuntansi memberi kita partitur yang sangat rapi, bagaimana laporan keuangan, bagaimana angka-angka rasio disajikan, bagaimana kita menggunakan skala Likert dan analisis regresi. Riset ini memberikan kita apa rasio profitabilitas perusahaan, apa pengaruh dari tata kelola perusahaan terhadap keberlanjutan perusahaan, apa pengaruh dari rasio likuiditas terhadap keberlanjutan perusahaan. Tetapi dalam riset kualitatif, riset ini menyelam lebih dalam, memberikan kita mengapa dan bagaimana. Misal saja, mengapa perusahaan A yang secara rasio atau angka-angka kuantitatif ini terlihat bagus, tetapi melakukan perampingan besar-besaran. Riset kualitatif akan mengajak kita untuk masuk lebih dalam, masuk ke dalam ruang rapat, mewawancarai para direksi, dan memungkinkan kita menemukan apakah terjadi yang namanya kontestasi politik internal, atau misalnya terjadi tekanan dari para pemegang saham minoritas yang menyebabkan perubahan pada perusahaan tersebut, seperti itu. Lalu riset kualitatif juga melihat bagaimana sebuah UMKM di pelosok Jawa Tengah, bagaimana sebuah lembaga keuangan tradisional di Bali dapat bertahan secara turun-temurun, bahkan pelaporannya saja tidak sesuai dengan standar yang berlaku. Kita akan melihat bagaimana kearifan lokal dapat membuat unit usaha ini, UMKM dan lembaga keuangan ini dapat bertahan secara turun-temurun. Di Indonesia saat ini, riset kualitatif ini seperti komposisi musik yang sangat kompleks dan unik. Ada unsur gamelan, sentuhan dangdut, harmoni pop, bahkan kerasnya rock dalam satu kesatuan. Kita tidak bisa memahami hanya dari rasio angka atau angka-angka yang datang dari dunia barat. Contoh saja, budaya musyawarah mufakat yang mungkin saja lebih relevan dalam perusahaan di Indonesia dibandingkan rasio net present value yang tentu saja sudah sangat canggih yang datang dari dunia barat. Atau konsep kekeluargaan dalam perusahaan yang saat ini kita bisa melihat sisi positifnya dapat meningkatkan solidaritas dalam perusahaan. Ternyata dalam riset kualitatif kita memungkinkan untuk menemukan adanya peningkatan nepotisme akibat rasa kekeluargaan ini. Kita harus datang, kita harus masuk ke dalam perusahaan. Kita tidak hanya bisa melihat dari angka-angka untuk melihat fenomena-fenomena ini. Mungkin rekan-rekan semua berpikir riset kualitatif itu tidak objektif.
terlalu subjektif, sampel yang kecil dan tidak bisa digeneralisasi. Saya ingin melihat kembali ke pertandingan yang saya jelaskan sebelumnya. Kita hanya perlu satu pertandingan yang fenomenal, The Miracle of Istanbul, bagaimana Liverpool berjuang sampai detik terakhir, sampai menit-menit terakhir untuk bisa mengangkat si kuping besar piala UEFA Champions League, untuk menjadikan dirinya sebagai juara dari benua biru. Kita tidak perlu yang namanya untuk melihat pertandingan sampai 1000 kali. Kita hanya perlu melihat satu kali dari pertandingan ini untuk kita melihat bagaimana kepemimpinan seorang pelatih dan bagaimana kepemimpinan seorang kapten untuk mengembalikan semangat rekan-rekannya. Tetapi perlu rekan-rekan semua ingat bahwa riset kualitatif bukanlah musuh atau bukanlah pesaing dari riset kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif merupakan pasangan yang serasi, duet yang sempurna. Kita bisa lihat seperti dalam musik jazz. Terdapat struktur akor secara kuantitatif, tetapi terdapat dalam improvisasi jiwa kedalaman secara kualitatif. Angka memberikan sebuah kerangka. Narasi pada riset kualitatif memberikan daging dan jiwa pada musik jazz ini. Rekan-rekan, para calon peneliti hebat di masa depan, para calon-calon pengisi autor-autor Scopus Q1. Sudah saatnya riset akuntansi di Indonesia tidak hanya menghasilkan papan skor yang dingin secara riset. Sudah saatnya kita tidak hanya menjadi pembaca partitur yang patuh. Mari kita berani menjadi seorang konduktor. Kita angkat tongkat kita. Kita memberikan masukan yang lebih dalam, mendengarkan simfoni pada setiap unit usaha, UMKM, lembaga keuangan tradisional di negara kita. Kita gali cerita-cerita di balik angka, makna di balik laporan, aktivitas individu pada setiap transaksi. Dengan adanya padu-padanan angka kuantitatif dan narasi kualitatif, kita tidak hanya akan menghasilkan riset yang relevan secara akademis, tapi lebih dari itu kita memberikan pemahaman yang utuh. Kita memberikan penelitian yang lebih Indonesia. Mari teman-teman semua, calon-calon riset Scopus Q1 ini, kita menciptakan sebuah orkestra riset akuntansi di Indonesia yang tidak hanya cerdas secara angka, tapi juga kaya akan makna dan tangguh secara jiwa. Terima kasih.